Sedangkan kita ketika ceramah, ya, ketika Anda menyampaikan ceramah, tujuannya mengajak orang kembali kepada agamanya. Ya, saya terus terang saja secara pribadi ya, tidak setuju ada tindakan-tindakan yang melarang orang untuk melakukan pengkajian-pengkajian atau melakukan taklim-taklim ya. Apalagi ya yang akan disampaikan itu kan adalah ajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu satu buah video di mana video tersebut itu Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala itu diwawancari oleh TV One, yaitu karena pembubaran kajian beliau, di mana beliau ini mengisi kajian lalu kemudian dibubarkan, dihentikan oleh Banser. Dan beliau memang sedih ketika beliau kajiannya dibubarkan oleh Banser, karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA yaitu tentang ilmu agama, apalagi yang disampaikan itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun memang kita tidak pungkiri ya, di antara kelompok Banser dengan Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah itu memang ada perbedaan. Namun kenapa pengajian malah dibubarkan sedangkan gereja dijaga? Ini kan aneh kan teman-teman ya. Nah teman-teman, di samping itu juga tanggapan dari Wakil Ketua MUI yaitu tentang terkait masalah Banser yang membubarkan kajian Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala. Beliau, Wakil Ketua MUI ini juga secara pribadi, beliau tidak setuju tentang pembubaran kajian Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah. Karena apa teman-teman? Karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA itu adalah ilmu. Dan ilmu itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, ini kan aneh ya. Ketika ada pengajian dibubarkan, gereja malah dijaga. Bahkan tempat-tempat maksiat malah dibiarkan juga. Dan yang lebih anehnya lagi, pengajian-pengajian yang isinya hanya seperti konser sholawatan, mereka biarkan, malah dijaga. Nah oke teman-teman, lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu tanggapan Wakil Ketua MUI, yaitu tentang terkait masalah pembubaran kajian Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA Hafidhahullah. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ya, berkaitan dengan Ustadz Syafiq Basalamah ini yang kemudian ini sempat ditolak dakwaannya beberapa waktu lalu, sekalipun belum mulai sebenarnya di salah satu masjid di Surabaya. MUI sendiri memandang hal ini, responnya bagaimana? Ya, saya terus terang saja secara pribadi ya, tidak setuju ada tindakan-tindakan yang melarang orang untuk melakukan pengkajian-pengkajian atau melakukan taklim-taklim ya. Apalagi ya yang akan disampaikan itu kan adalah ajaran agama. Ketika kita menafsirkan agama itu ada topik-topik yang masuk ke majalul ikhtilaf yang memang memungkinkan akan terjadi perbedaan. Tapi kalau sudah usuliyah, sudah pokok-pokok agama, yaitu tidak kita toleransi gitu. Kalau kemarin yang sempat disampaikan oleh pihak GP Ansor selaku organisasi yang kemudian ini menolak karena dinilai menurut mereka ceramah dari Ustadz Syafiq ini bersifat provokatif, kemudian juga ada konten yang menyebarkan ujaran kebencian di sana. Beliau melihat ini bagaimana? Oke, ya kalau saya ada tuduhan terhadap Ustadz Syafiq Basalamah, dia melakukan provokasi ya, mungkin sebaiknya ya pihak yang mendemo beliau itu ya mengajak untuk berdialog ya. Kata kita kan mengembangkan Islam wasatiyah, Islam yang moderat ya. Kalau Islam moderat itu kan adalah Islam yang bisa menerima perbedaan pendapat ya. Gitu. Jadi kita jangan takut akan terjadi perbedaan pendapat. Dalam menghadapi perbedaan pendapat itu supaya bisa berlapang dada gitu ya. Terakhir mungkin Buya, pesan kepada masyarakat agar hal ini tidak terjadi lagi, karena seperti yang sempat saya singgung tadi, ini bukan yang pertama kali ulama kemudian ini datang ke suatu tempat mendapat penolakan gitu, apalagi yang disayangkan ini penolakannya ada kericuhan gitu ya. Ya, saya terus terang menghimbau kepada seluruh jajaran umat Islam yang ada di berbagai-bagai daerah supaya dalam hal yang berkaitan dengan masalah agama ini supaya kita lebih berhati-hati, karena masalah agama ini masalah yang sangat sensitif ya. Ya, kalau seandainya salah-salah kita berbuat, maka tidak mustahil akan menimbulkan kericuan dan kegaduhan. Dan yang lebih parah lagi adalah akan merusak persatuan dan kesatuan kita sebagai sesama umat Islam.
Dan kalau seandainya Ustaz Syafiq Basalamah berpegang teguh kepada firman Allah dan sabda Rasul, ya tentu kita tidak bisa menyalahkan ya. Nah, oleh karena itu bagi saya, terus terang saja saya sangat mengharapkan supaya ada tasamuh ya, saling bertoleransi ya, dalam hal-hal yang memang bersifat dalam kaitan majalul ikhtilaf, dalam ranah yang memang ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat ya. Baik, terima kasih Ya, Buya Anwar Abbas. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanggapan dari Wakil Ketua MUI terkait tentang masalah pembubaran kajian Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Imam Hafidhahullah Ta'ala yang dilakukan oleh Banser. Jadi teman-teman, memang di dalam Islam ini terpecah menjadi 73 golongan. Dan itu memang sudah disampaikan oleh Nabi SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Nah, maka dari itu, perbedaan tetap ada. Namun, di situ juga banyak kesamaan. Ya, walaupun kita ini harus bertoleransi, ya. Namun, kita ini juga tidak membiarkan, ataupun kita ini juga menasihati saudara kita kaum muslimin, ya. Misal kalau perbuatan ini, apakah perbuatan ini dibolehkan oleh agama? Ya, misal ya, ini misal ya teman-teman ya. Misal perbuatan ini menuju ke arah kesyirikan. Nah, maka dari itu, kita juga menasihati saudara kaum muslimin. Misal seperti kita ini menyembelih dengan nama selain Allah, kemudian kita menyembelih itu buat untuk jin. Nah, maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin, kita wajib untuk menasihati dan wajib untuk memperingati. Karena di dalam agama Islam itu ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, teman-teman, jadi kita beralih ke video yang selanjutnya, yaitu ketika Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah ditanya tentang kenapa kajian beliau ini dibubarkan oleh Banser. Nah, teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak video dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah ketika ditanya oleh TV One. Anda sering sampaikan, umat Islam saat ini nih berada di titik yang sangat lemah sekali. Iya, Ustaz. Jumlah mereka banyak. Iya, betul. 2 miliar jumlah kita. Saudara kita di Gaza, di Bantai, kita nggak bisa berubah. Kita ribut dengan perkara-perkara yang seharusnya tidak kita ribut. Kalaupun ada perkara-perkara ilmiah yang harus didiskusikan, bisa didiskusikan. Sedangkan kita ketika ceramah, ya, ketika Anda menyampaikan ceramah, tujuannya mengajak orang kembali kepada agamanya. Apa tujuan lain? Gak ada sebenarnya. Dan harapan kita memang kita bareng-bareng nih, bersama semua ormas yang ada, bersama semua yayasan yang ada, semua ustadz yang ada, bagaimana mengajak umat itu kembali kepada agamanya. Tapi ketika umpamanya ceramah nggak bisa, sedangkan kita tujuannya tadi mengajak umat kembali kepada agama Allah, ya ada kesedihan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kadangkala persaudaraan tadi anak haram itu lebih penting ya, daripada kita harus ribut, apalagi kalau terjadi baku hantam di antara saudaranya. Siapa yang ketawa, siapa yang gembira gitu. Orang-orang kafir ya. Kita dalam posisi yang seharusnya ya bergandengan tangan dalam perbedaan yang ada, selama perbedaan itu bisa ditoleransi ya. Tapi bukan berarti kita tidak saling mengingatkan. Iya. Insya Allah kita bisa mengajak umat bareng-bareng menuju kepada Allah SWT, menuju kepada agamanya. Ini loh agama yang Nabi SAW dulu sampaikan. Kita akan hina. Yang jelas kita semua bersaudara dalam perbedaan yang ada. Selama perbedaan itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, ya dia saudara kita. Sebenarnya anak ini sangat senang sekali kalau mereka manggil anak. Nggak pernah ada panggilan itu. Yang ada mereka membatalkan kajian kepada penyelenggara. Penyelenggaranya yang mendapatkan surat itu. Di Jember ini alhamdulillah kita pernah mengadakan pertemuan dengan waktu itu di mediasi sama MUI sama Kapolres. Kita bertemu dengan semua unsur NU yang ada di Jember ya. Ya alhamdulillah, artinya perbedaan itu ada, nggak bisa dinafikan. Perbedaan itu ada. Tapi ketika kita kumpul, maka yang harus lebih ditonjolkan itu ya persaudaraan kita sesama muslim. Dan alhamdulillah bisa disebut STDI kita punya kampus di sini ya. Alhamdulillah sejak tahun 2007 ya, 2010 dapat izin sampai sekarang pun diterima di masyarakat. Alhamdulillah. Yang mungkin awal-awal mereka nggak paham ya, dilihat jenggotannya aliran apa ya. Sampai anak pernah khutbah nikah di Jember ini. Ketika khutbah nikah, saudaranya apa? Sahabatnya ayah ngomong dia sama ayah anak, "Pris," kata dia, "tadi orang-orang
Ketika ngelihat anaknya itu ceramah, lu ini teroris tekondi. Teroris tekondi. Jadi Allah ada yang memframing ke sana sehingga orang yang nggak paham kan jadi benci. Betul. Tapi karena dianggap dia itu memiliki pemahaman yang menyimpang, dikatakan kalau sholat masjidnya dicuci. Ya itu memang ada isu-isu yang beredar yang sebenarnya tidak benar gitu. Tidak benar. Ketika dikonfirmasi, ya sebenarnya nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kembali kepada apa sih definisi dari radikal, teroris, umpamanya. Kalau HTI mungkin jelas ya, sebuah ormas yang mungkin di Indonesia sudah dilarang. Yang jelas anak tidak ada hubungan apa-apa. Iya jelas tidak ada hubungannya apa-apa. HTI kalau bicara radikal dan teroris, mungkin gara-gara framing yang diberikan kepada jenggot dan cingkrang. Dan ketika anak membaca, kenapa orang jadi radikal? Ini analisa dari orang-orang barat. Salah satunya itu karena belajar agama terlalu dalam. Akhirnya orang jadi takut. Jadi takut karena takut jadi radikal. Padahal yang jadi radikal dan teroris itu biasanya yang belajar agama sepotong-potong. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhahullah taala, yaitu beliau ditanya tentang terkait masalah kajian yang dibubarkan oleh Banser ketika mengisi di Surabaya, di Masjid Surabaya. Nah, teman-teman, jadi inilah ya yang mereka sebut Ustadz sebagai Ustadz pemecah belah dan sebagai radikal lah, kemudian teroris dan macam-macam lah ya teman-teman. Kalau saya menilai apa yang ada di dalam kajian Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhahullah, itu memang ada sebagian itu yang bertentangan dengan amalan-amalan mayoritas. Namun beliau menjelaskan itu bukan menjelaskan menurut beliau sendiri, namun itu dijelaskan yaitu melalui nas dari dalil-dalil Al-Quran maupun dalil hadis Nabi SAW. Bukan menurut Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Nah, maka dari itu ya teman-teman, kita sebagai kaum muslimin, memang kita tidak bisa nafikan. Perbedaan itu ada. Perbedaan itu memang ada. Bahkan 4 imam mazhab saja itu berbeda teman-teman. Apalagi ya, ini masalah amalan ya. Nah, maka dari itu ya, ketika Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah ya menjelaskan suatu amalan, lalu ada yang bertanya, wahai Ustadz, apakah amalan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Nah, tentu kalau beliau mendapati kalau ada dalilnya, tentu ini dilakukan oleh Nabi SAW. Namun kalau ketika beliau tidak menemukan dalilnya tentang amalan tersebut, tentu beliau menjawab, ini bukan dari Nabi SAW. Nah, disitulah terjadi perbedaan. Dan ini adalah perbedaan, namun kita tidak harus ngontok-ngontokan sampai kita ini ya terpecah belah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi kita sebagai kaum muslimin, kalau ada kesalahan, ya tentu kita sebagai kaum muslimin ini saling menasihati, saling mengingatkan bahwa itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Padahal ada kelompok yang bahaya yang ada di sekitar kita ya teman-teman ya, yaitu adalah Syiah Rafidhah. Dan ini tidak dipungkiri lagi teman-teman ya, aliran ini memang sangat berbahaya. Namun mereka ini sangat licik sekali, suka bertakiyah. Nah, maka dari itu saya heran kenapa kalau dengan Syiah Rafidhah ini Banser tidak membubarkan. Padahal Syiah ini jelas-jelas mereka ini menghina para sahabat Nabi SAW, seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan sahabat Umar radhiyallahu anhu, dan sahabat Utsman, dan istri Nabi SAW yaitu Ibunda Aisyah dikatakan sebagai wanita pezina. Nah, ini adalah kelompok yang sangat berbahaya sekali teman-teman. Namun kelompok ini dibiarkan bebas ya, tidak ada pembubaran oleh Banser. Kan aneh ya teman-teman. Jelas-jelas kelompok ini semestinya adalah mengancam negara, namun mereka ini licik dan jurusnya adalah suka bertakiyah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang bisa saya tampilkan, yaitu dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah dan Wakil Ketua MUI. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.